Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, pada bulan September ini, tanggal 30 September, itu terjadi pembantaian terhadap 6 orang jenderal dan 1 orang perwira pertama kita. Mereka dikubur di suatu lubang bernama Lubang Buaya. Siapa yang melakukan ini kalau bukan lagi bernama Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang peristiwa itu dikenal dengan G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kalau kita tengok sejarah, mulai dari berdirinya filosofi komunisme ini sampai pada ranah aksiologinya, maksud saya pada ranah eksennya, sudah 500.000 rakyat Rusia dibantai oleh Lenin pada tahun 1917 sampai 1923. 6 juta petani di Rusia pada tahun 1929 dibantai oleh seorang biadab yang bernama Stalin, Bapak Komunis. 40 juta Stalin juga membantai pada tahun 1925 sampai 1953. Bayangkan, 40 juta. Kemudian 50 juta rakyat Cina dibantai oleh Mao Zedong pada tahun 1947 1976, dan 2.500.000 rakyat Kamboja dibantai oleh Pol Pot. Di Indonesia pun banyak orang yang dibantai. Mulai tahun 1926 pemberontakan pertama, 1948 pemberontakan PKI yang kedua, 1965 pemberontakan PKI yang ketiga. Akankah sejarah itu terulang lagi? Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa yang saya muliakan, belum lagi tempat-tempat lain di Indonesia misalnya, tekanan pun tidak sedikit dialami. Contoh, salah satu ulama besar kita bernama Buya Hamka, tanpa ada salah dipenjara selama 2,5 tahun. Tangan beliau ini menjadi asbak rokok dari polisi-polisi laknat PKI yang pro PKI, yang menginterogasi beliau tanpa rasa perikemanusiaan. Bahkan terakhir ingin menyetrum Buya Hamka tersebut. Tapi di dalam penjara inilah lahir karya monumental yang sangat terkenal bernama Tafsir Al-Azhar. Bahkan ada satu pembahasan tafsir tersebut yang menceritakan bagaimana pengalaman Buya Hamka di dalam penjara itu. Rezim siapa yang memenjarakan beliau? PKI meminjam tangan rezim Presiden Soekarno. Siapa yang menuduh beliau? Salah satunya adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur, seorang tokoh komunis. Bahkan Buya Hamka digelari sebagai plagiator, pencuri. Beliau gelarkan kepada Buya Hamka atas karya Buya Hamka yang bernama Tenggelamnya Kapal Panderbij. Tapi Allah Maha Kuasa, rezim tersebut juga akhirnya tamat. Para pemirsa yang saya muliakan, andai komunis berkuasa sampai hari ini, maka kita tidak akan bisa lagi membaca karya Buya Hamka tersebut.
Ini merupakan pelajaran yang berharga buat kita. Apa yang terjadi pada saat ini? Kalau ada gereja yang dibom, itu sudah pasti orang melabelkan terorisme. Kalau ada mimbar masjid yang dibakar, sudah pasti orang melabelkan orang gila. Ustadz ditembak, yang menembaknya orang gila. Ustadz Syahid di Batam, digerebek di pengajiannya oleh seorang preman. Preman itu digelari orang gila. Apakah betul-betul gila atau digilakan? Ini pelajaran berharga buat kita. Justru itu mereka hampir berhasil menyembelih sila ketuhanan yang Maha Esa. Andai itu terjadi, tidak akan kita dengar lagi saudara kita membaca kitab Tripitaka. Andai itu terjadi, tidak akan terdengar lagi saudara Wayan kita membaca kitab Weda. Andai itu terjadi, tidak akan terdengar lagi saudari kita Patricia membaca Injil. Andai itu terjadi, tidak akan ada lagi lantunan ayatul Quranul Karim. Jadi justru itu, mari kita berusaha waspada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang menentang Allah itu dihancurkan olehnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.